Yang pertama, bolehnya seseorang mengadu kepada ahli agama. Jadi misalnya kita menyampaikan kepada ustadz, kepada kiai, orang yang kita anggap faham agama, kita mengatakan, saya punya masalah begini, apa solusi dalam agama? Bedakan mengadu, menyampaikan, mengetahui tentang hukum, dengan orang yang berkeluh kesah, curhat, dan tidak ada arahnya. Ada orang gitu, telepon lama sampai 2 jam. Bukan, jadi dia cerita sebenarnya. Ujung-ujungnya pertanyaan cuman, apakah saya sudah cerai atau tidak? Tapi ceritanya 2 jam tadi sebelum. Udah, suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh nggak? Hukumnya bagaimana? Selesai. Gak usah panjang-panjang gitu kan. Hukum syari. Nanti kalau masalah keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada gunanya, karena yang menguasai. Saya sudah kasih contoh tadi kan. Bagaimana suaminya si perempuan tadi jadi sadar justru karena doa. Allah yang bisa bolak-balikan hati manusia. Bisa mengubah semua, tidak ada yang mustahil. Kan gitu. Jadi di sini boleh kita menanyakan hukum, mengadu, artinya kejadian terjadi begini, bagaimana hukumnya kepada ahlinya. Dan usahakan hindari selain ahli agama ini. Ada orang subhanallah semua temannya tahu. Semua begitu lihat mukanya orang, saya mau mengeluh nih. Sebentar saya mau curhat ya, sebentar saya mau curhat ya. Semua orang tahu masalahnya. Jadi kalau dia lewat seperti sudah tidak berpakaian, orang tahu, oh si fulan masalahnya ini. Sekarang dia ceritain tentang ibu sekarang punya masalah sama suami. Ceritakan tentang suaminya ibu. Orang tahu nih, semua teman-temannya ibu tahu. Terus kemudian satu waktu ibu baikan sama suami. Ibu jalan, malu gak kira-kira? Loh katanya kemarin begitu, sekarang udah baikan. Jadi akhirnya kalaupun ibu nanti curhat lagi yang kedua kali, kemarin kan sudah nggak apa-apa. Kok gitu? Nah? Jadi nggak nyaman. Kalau kita berkeluh kesah sama orang tua kita misalnya, telepon, saya begini, saya begini, saya begini. Itu hanya akan menambah beban buat orang tua kita. Kesian mereka. Mungkin mereka dengarin penyampaian kita, tapi setelah tutup, jadi beban, dia kepikiran. Mungkin kita sudah baikan malamnya sama suami, lupa bilang sama ibu di sana kepikiran. Tiba-tiba minggu depan, bulan depan telepon, gimana urusan kamu? Oh sudah selesai ibu. Loh sebulan ibu kita menderita. Pikirin kita. Coba belajar untuk menjadi orang yang punya rahasia. Terutama masalah-masalah kita pribadi. Kecuali dengan Allah SWT. Dan curhat pun pada ustadz, pada kiai ini, pada hukum syar'i, bertanya. Ada kejadian begini, apa hukumnya? Gitu kan. Jadi kita tanya hukum, itu yang penting. Karena ada gunanya juga. Ustadz itu juga seorang manusia. Dia pun bisa digoda oleh syaitan. Ya? Berapa banyak orang begitu, akhirnya curhat-curhat, akhirnya terjadi perbuatan yang tidak benar. Bukan itu. Gitu kan? Saya kalau ada yang bertanya, pertanyaannya sudah kemana-mana, saya nggak jawab. Saya cuma bilang, poin pertanyaannya apa bu? Saya tanya ini, baik, hukumnya ini. Selesai. Pernah ada orang satu, bapak-bapak telepon saya. Ustaz saya lagi punya masalah gini-gini. Baik, apa yang mau ditanyakan? Terus di speaker rupanya sama dia lagi ribut sama istrinya nih. Istrinya lagi ada di sebelahnya. Terus, ini Ustaz masalahnya, ini istri saya lagi dengar, begini. Istrinya jawab dari sebelah, tidak, enggak benar Ustaz. Saya ngapain jadi dengar seperti ini? Setiap saya manggil, Pak, sudah Pak. Oh masih ribut, kamu yang begini kamu. Saya matiin teleponnya. Telepon lagi sudah saya nggak jawab. Untuk apa ini gitu kan? Nggak tepat. Kita kalau lagi ada masalah, saya bilang tadi, cari solusi saja. Apa jalan keluarnya? Dan kalau orang yang salah minta maaf, orang yang benar memaafkan. Clear, selesai. Dan semua manusia pasti punya salah. Asal orang itu mau menyadari kesalahannya, sudah selesai sebenarnya. Kita aja punya salah banyak kan gitu. Kalau mau tidak punya masalah nikah sama boneka. Bukan manusia. Nggak ada pikirannya, nggak ada perasaannya, udah. Nggak pernah marah, mau dicubit, mau dipotong pun nggak apa-apa. Buang di sampah juga nggak apa-apa. Manusia nggak bisa. Jadi semestinya harus faham masalah ini ya.
Jadi pelajaran pertama dari hadis ini, bolehnya seseorang menyampaikan permasalahannya untuk menaikkan hukum hanya kepada ahlinya. Itu adalah ahli agama. Dan hindari semua manusia yang lain, termasuk orang dekat pun orang tua kita. Kita kesian mereka gitu kan. Kecuali orang tua kita memang ahli agama, faham agama, memang dia bisa berikan gambaran, tidak ada masalah. Mungkin ayah kita seorang ustadz juga atau kiai, kita bisa bertanya. Dia bijak, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Makanya Khabbab bin Arat waktu itu, sebenarnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada banyak sahabat-sahabat Nabi. Beliau tidak datang ke sana, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tahu ini ahlinya.